Ikan koi adalah salah satu ikan atau ikan hias yang bisa dikategorikan ikan cantik. Kenapa? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini ada salah satu patung ikan koi, ini ikan showa yang patternnya atau coraknya luar biasa cantik. Nah, mungkin untuk sebagian teman-teman yang baru memulai hobi ikan koi, pasti pertama kali melihat ikan yang kalian suka adalah dari patternnya. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman kalau sebetulnya pattern bukan salah satu hal yang wajib untuk kita lihat. Tapi masih ada 2 lagi atau bahkan 3 lagi hal-hal yang perlu kita lihat kalau kita mau memulai untuk memelihara ikan koi. Apa aja? Saksikan terus di Koispedia biar kamu yang awam jadi paham. Di sini yang awam jadi paham. Semua bisa main koi. Di sini Koispedia. Semua bisa main koi. Dan sekarang aku bakalan ketemu sama Om Sugi, salah satu senior judge dan juga penghobi senior yang bakalan bantuin aku untuk memilih kira-kira ikan yang kayak gimana sih yang baik untuk dipelihara dan juga punya potensi jadi ikan jumbo. Dan juga ikan seperti apa sih yang memiliki kualitas show. Langsung aja kita ke sana karena Om Suginya aja udah datang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Koispedia biar kamu yang awam jadi paham. Let's go! Mungkin banyak yang nanya ya, atau banyak yang penasaran, sebetulnya kenapa sih seekor ikan itu bisa sampai Grand Champion? Jadi apa aja yang harus dilihat atau kriteria apa aja sih sebetulnya yang menyebabkan satu ikan itu bisa jadi Grand Champion? Yang aku tahu nih, sebagai orang awam, sebetulnya ada 3 kriteria. Body, skin quality, sama pattern. Nah, tapi ini harus dikonfirmasi kepada orang yang lebih berpengalaman. Di samping saya ada Om Sugi. Nah, beliau ini expert hobis juga, kemudian suka menjadi judge juga. Jadi sudah malang melintang lah di dunia perkoian. Nah, Om, ini kan kita sedang ada di kolamnya Pak Slamet. Salah satu kolam yang isinya ikan GC semua. Ini ikan champion. Ikan champion semua, ya benar, ikan champion semua. Ini luar biasa loh. Ikan Bernominasi ya. Pokoknya ini ikan-ikan yang berprestasi lah di sini ya. Nah, ini kan ada banyak rupanya ya Om ya. Jadi kalau aku lihat sih ada tanco, kemudian ada shiro. Nah, sebetulnya Om dalam memilih ikan, ini kita bagi 2 ya Om ya. Memilih ikan kalau untuk kita pelihara di rumah dengan memilih ikan untuk kualitas show. Oke, kita yang pertama dulu ya Om ya. Kalau misalkan kita mau memilih ikan yang untuk kita pelihara di rumah, sebaiknya apa sih yang kita perhatikan? Oke, jadi khusus untuk koi ini banyak sekali ragam kualitas atau tadi pertanyaannya kan yang cocok buat kita. Betul. Nah, sekarang kembali lagi kepada si penghobinya. Oke. Dia buat apa? Ada orang yang bikin kolam 10 ton, yang penting ikannya bagus dalam pengertian ada corak, warnanya bisa kuat dan bisa besar. Itu satu kualitas. Ya, berarti di titik poinnya kepada bisa besar. Corak nggak problem buat dia. Kedua, ada orang yang seneng ikan besar aja. Dia nggak seneng show, tapi asal ikannya bisa besar, bulky gitu ya. Dia udah senang. Kemudian ada juga orang yang dia senang show. Jadi dia perlu ikan yang ready, yang udah ready show. Nah, sekarang kita pisahkan nih antara keeping menjadi besar dengan ikan show. Keeping menjadi show gitu ya, untuk show. Kalau show kriterianya udah pasti 1, tone colornya harus tebal. Dua, dia punya body harus dalam posisi perform di ukurannya. I see. Yang ketiga, tone color. Dan keempat yang jadi utama adalah ikan ini kalau dibeli kecil bisa gede.
Nah, itu penting tuh. Ya. Dibeli kecil bisa jadi bisa gede. Karena ada proses asukari itu tadi ya, keeping dan segala macam itu ya. Ada keeping. Ya, Jadi ada kadang-kadang kalau yang udah sekelas Pak Selamat, dia dikasih ikan kecil 30 cm, menang. Ya. Tapi setelah di keeping ikannya nggak mau gede, buat dia jelek. Padahal ikan itu bagus. Gitu. I see. Iya. Atau dia besar tapi lambat, buat dia jelek. Tapi sebetulnya ikan itu baik gitu. Oke. Jadi ini antara baik dan jelek ini tergantung kepada si penghobinya. Oke, berarti tapi kalau memang dia mau main show, ya pilih ikan show. Memang berbeda caranya. Oke, iya. Nah, untuk memilih ikan kualitas show, Om, berarti sekarang. Itu apa aja yang perlu kita perhatikan? Tidak dipungkiri bahwa pattern menjadi nomor 1 karena dia menjadi eye catching. Ya, betul. Ya. Kemudian ketebalan warna yang tadi saya bilang. Jadi kalau dia misalkan ada ikan 5 step kohaku, bagus, imbang. Tapi warna tone colornya nggak kuat, belum tentu bisa menang. Masih agak-agak orange gitu ya? Dia harus finishing gitu. I see. Kemudian ketiga, ikannya ukuran berapa? Kalau dia di ukurannya tetap tidak boleh kurus. Harus kalau kita lihat ikannya punggung harus lebih lebar gitu. Begitu ya bentuknya harus ya. lebih lebar gitu. Kayak torpedo ya Om ya, kayak tidak gitu. boleh terlalu kurus seperti mistar. Jadi kalau dia strong, dia punya pola bagus tapi dia terlalu kurus pasti kalah. Karena body juga dinilai paling besar di ukurannya. I see. Nah, jadi kemudian, ini satu paket nih. Ya. Nah, kalau misalkan nih kita melihat, bagaimana caranya kita melihat ikan kecil tersebut punya potensi besar, Om? Apakah misal dari bentuk kepala atau dari bentuk body kayak gitu-gitu gimana tuh, Om? Yang pertama biasanya penghobi harus bertanya kepada dealer. Karena si dealer yang tahu. Dia pergi kepada breeder di Jepang. Si breeder udah kasih tahu, ini ikan saya indukannya sekian. Jadi dia kelihatan. Tapi untuk orang yang sudah sering keeping ikan, dia bisa melihat bentuk kepalanya itu kalau membesar begini nih, posisinya itu ikan bisa besar. Begitu ya, agak lebar gitu, Om? Iya. Tapi itu kan sulit banget. Iya sih. Kadang-kadang saya udah puluhan tahun main aja nggak bisa lihat gitu. Iya sih, betul. Jadi mesti sering gitu sebetulnya. Nah, lanjut, Om. Makanya orang kalau mau ikan besar sebaiknya dia beli size-nya yang sudah 20, 25 atau JT sekalian. JT itu? Jadi dia ukuran ikan terbesar di saudaranya. Misalnya yang lain 20 cm, dia 25, 28. Punya potensial untuk lebih besar. Tapi untuk pemula yang paling gampang dilihat adalah punduk. Punduknya semakin lebar, dia punya potensi untuk besar ya. Nah, di antara ikan yang di sini kan ada juga tuh Om yang ukurannya kecil-kecil ya. Itu kita bisa lihat nggak, Om? Apakah dia potensi untuk membesar atau enggak? Bisa. Nanti? Kita bisa lihat dari ketebalan dari atas ini insang, tutup insang itu tebal gitu. Nah, kita coba lihat ya, guys. Coba kita cek nih. Langsung kita examine. Kita lihat langsung. Coba dimatiin boleh, Pak? Saya kenal nih beberapa ikan di sini. Oke. Contoh ini soa, ini masuk di size 25. Soa yang gitu ya, Om ya? Tapi dia punya merah yang di pundak tuh yang putih. Kalau kita lihat ke pinggir dia tebal. Jadi pada saat dikeeping dia akan menjadi lebih besar. Kemudian belakangnya itu yang dekat pangkal ekor, dia tebal. Tebal ya? I see ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat itu soa itu ya. Jadi dia ada potensi untuk membesar karena tadi itu ya, Om ya? Kerangka tulangnya, anatominya ya. Kalau mau lihat kohaku ginrin atau yang satu lagi soa ginrin juga sama, dia punya kerangka lebih tebal. Walaupun dalam tanda kutip bisa salah, artinya bisa juga ada nggak besar, tapi umumnya besar. Jadi potensinya sudah terlihat lah ya. Nah kalau untuk Shiro ini nih, Om, dia ada potensi untuk lebih besar lagi nggak, Om? Pasti ini. Karena kita lihat udah bulat. Iya sih ya, dia udah. Iya, kerangkanya tebal, belakangnya tebal, terus dia mulai munduk, modelnya mulai munduk. Biasanya itu ciri-ciri ikan bisa besar. Begitu ya, Om? Iya. Dari udah naik. Kepala depannya atas. Sudah bermasal gitu. Sudah bermasal. Wow. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada ikan yang paling besar ya di situ. Ini ogon ya berarti ya? Ini atau apa? Ogon, mukasi ini kali ya. Mukasi ogon. Mukasi ogon. Nah,
dia sudah berhenti di situ atau akan lebih jumbo lagi? Kalau udah sebesar gini, tetap dia manjang, tapi 1 tahun mungkin manjangnya tinggal 2 mili, 3 mili atau setengah senti, tapi tetap manjang. Jadi nggak masif lah ya untuk perpanjangannya. Ya, dan lihat kerangkanya tuh memang tebal gitu. Ya, betul ya. Iya. Bulky gitu. Oke. Nah, tapi nanti kalau udah punya ikan yang gitu, kembali lagi kolam kita ukuran berapa. Kalau kolamnya cuma 3 ton, 4 ton, berharap bisa segini ya nggak mungkin. Oh gitu. Iya. Oke, berarti perlu diperhatikan ya. Jadi si ikan punya potensi jumbo, tapi tempat kolamnya itu harus juga mendukung. Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen punya ikan itu yang sampai ukuran jumbo, minimal kolam kita ukurannya berapa, Om? 20 ton, 30 ton. Oke. Ini berapa ton ini kira-kira? Ini 60? 40? Ini 40. Gede juga ya, guys? Iya. Jadi emang ya itu ya. Jadi kalau emang kita mau memelihara ikan dengan future jumbo berapa senti? Penting tuh. Edisi saya berapa belas tahun yang lalu 765, over 65 udah jumbo. Over 75 udah jumbo. Oke. Sekarang over 90 jumbo. Gede banget berarti, bukan jumbo lagi ya. Mungkin 2 tahun lagi, nanti 3 tahun ya 1 meter over. Iya, over 1 meter baru dibilang jumbo. Iya. Oke, Om, kalau kita lihat nih dari semua ikan yang ada di kolam ini, dari sisi pattern mana yang paling perfect lah, gitu. Maksudnya dari ketebalan kulit, skin quality, shiny dan segala macam. Kita lihat acak aja ya. Ya, acak aja boleh. Kalau Shiro kita lihat tone colornya udah tebal, udah 80%. Oke. Suminya udah bagus ya. Ochiba juga sama ini. Coklatnya udah naik mencapai 70%, 80%. Oke. Yang kecil mungkin lagi ngisi body tuh. Ginrin, apa Ochiba? Ochiba. Oke, Ochiba. Ya. Tapi patternnya ada, semua bodinya ada. Itu juga sama. Sankei. Ya, Sankei-nya juga udah mau menuju 80 nih. Udah perfect. Tanconya, tanco yang paling gampang. Ini lebih tebal, itu kurang tebal, ini paling muda kali. Ini paling muda nih warnanya nih. Iya, bisa kelihatan. Itu dari mana tuh melihat dia masih tone color ya? Kedalaman ketebalan warna. Oh, dia masih muda karena ada sisi transparannya? Bukan, dia masih belum dorong tebal 100%. Oke. Ini kan tebal banget. Oh iya, benar-benar. Kental gitu, kayaknya kental. Benar-benar. Nah, gimana kita belajar kekentalan warna? Mesti banyak keliling, banyak lihat. Ya, banyak keliling sebetulnya lihat ikan. Iya, karena nggak bisa sekali melihat, terus kita bisa menentukan kalau ini warnanya, terutama yang awam kali Om ya. Iya, jadi nggak bisa serta-merta lah gitu, kita ngelihat terus oh ini belum tebal, ini masih belum finish dan segala macam gitu-gitu. Oke. Tapi biasanya nanti si penghobi kalau dia beli, dia ingat waktu warna awal, dia keeping 6 bulan, setahun dia baru, ya sekarang ini tambah gelap. Oh iya ini tambah strong. Oh ini tambah pudar. Oke. Nah berarti untuk ikan-ikan yang belum finish itu yang disebut tategoi itu Om? Atau tategoi itu masuk kategori ikan yang masih muda atau gimana? Belum finish itu warnanya belum tebal. Tapi belum tentu masuk kategori tategoi. Kategori tategoi itu gini, ikan diterjemahin ya. Iya. Ikan ini sekarang baik. Nanti kalau di keeping dengan benar, pasti menjadi baik pada saat besar. Tapi kalau kita bicara ketebalan warna, bisa aja sekarang belum tebal, setelah kita keeping juga tidak menjadi baik, bisa aja. Berarti itu dua hal yang berbeda ya Om ya? Oke. Nah, contoh Shiro. Shiro kecilnya itu hitamnya belum begini nih. Masih abu-abu, kadang-kadang masih satu garis. Itu kita masukin tategoi. Terus kita latah setiap ketemu ikan yang abu-abu gitu, kita bilang tategoi, belum tentu. Gitu. Jadi memang kategori tategoi ini lebih mendalam lagi ya Om ya? Harus pasti mendekati 100%. Iya. Dia punya potensi untuk bisa menjadi lebih baik pada saat di keeping ya Om ya. Nah, tuh penting tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan melihat ikan belum finish gitu kan, oh ini tategoi ini, nah belum tentu. Bisa jadi memang segitu aja ya Om ya. Bisa jadi begitu udah menebal, tapi waktu dia pada saat dia menebal, kemampuan dia membentuk satu pattern nggak ada. Jadi ikannya biasa aja. Biasa aja jadinya ya. Jadi hanya bagus ketika dia pada saat ukuran segitu misalkan atau pada saat itu gitu ya. Wow.
Luar biasa sekali loh, ini kita memilih ikan, melihat ikan, dan juga menentukan mana sih kira-kira kualitas ikan yang baik itu untuk di keeping sendiri, karena balik lagi kepada ownernya ya Om ya? Ya, dan ada uang sekolah. Dan ada uang sekolah? Dan pasti ada uang sekolah. Kadang gini ya, saya penghobi, saya datang ke satu dealer, saya mau ikan yang bagus, dealer kasih tahu yang ini. Dia kadang-kadang, nggak mau, saya senangnya yang ini kurang bagus Om, tapi ini lebih murah. Akhirnya dia beli karena egonya kan, ya, di keeping juga nggak jadi. Jadi harus pilih dulu dealer yang tepat, percaya dulu kepada dealer, kemudian coba keeping. Yes, itu dia tuh. Memang industri koi ini adalah unsur kepercayaan ya Om ya. Jadi dari mulai kita beli di dealer, kita percaya ke dealer, kemudian kita keeping, kita percaya ke ikan kita bahwa mereka bisa baik dengan kita juga memberikan apa yang mereka butuhkan ya Om ya, dari mulai kolam, filter, makan dan segala macamnya. Jadi memang ya itulah hasilnya ketika kita saling percaya ya. Ini teman-teman hasilnya ikan-ikan champion dan nominasi yang ada, salah satunya yang ada di kolamnya Pak Selamat sebagai hobis. Nah, kapan-kapan kita boleh dong main ke tempatnya Om Sugi. Boleh. Kita lihat nih kan mana ikan-ikan yang nominasi champion nih. Wah, kayaknya perlu juga nih kita tahu ya kan seperti apa. Om, favorit? Saya? Yes, ikan favorit apa? Tiga. Ranking. Saya awalnya senang koi itu kepada susui. Oh, susui, ya. Kemudian tanco. Ya, terakhir baru kohaku, soa, dan lain-lain. Besanke terakhir. Tapi sekarang kalau di compare kohaku, soa, tanco lain, yang mana yang jadi ranking 1? Mungkin soa. Ya. Tim soa. Yeay. Karena aku soa, susui, sama doitsu sebenarnya. Doitsu tuh baru. Saya udah level yang kata orang inti. Kenapa tuh? Jadi kalau saya beli soa itu, biasanya gini, saya lihat soa abu-abu. Ya. Saya tanya, bisa hitam nggak? Dikasih lihat nih induknya. Terus saya menghayal, kalau kira-kira hitam dia jalan begitu jadi begini ya, beli itu. Terus keeping. Tungguin 2 tahun. 3 tahun. Nggak sampai keburu mati. Mulai lagi dari awal. Tapi itu ada juga yang, bagus ya. Oh iya, sesuai. Tategoi itu main tategoi. Oh, main tategoi. Jadi Om Sugi ini senang untuk beli tategoi berarti Om ya? Sekarang lagi posisi di tategoi. Posisi tategoi. Wah, itu rumit banget tuh guys. Itu kalau ibaratnya main game itu to the next level tuh. Iya, next level dan paling sering dibully. Iya, lu ikan gitu dibeli nih, beli yang begini. Iya. Jadi kupingnya mesti ditebelin dikit. Iya, benar-benar. Karena balik lagi ya, karena ini hobi kan. Hobi. Selera, pure selera teman-teman, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi mau itu benar, mau itu salah, tetap secara perawatan harus tepat teman-teman. Dan nggak ada yang pintar di koi sampai hari ini. Ya, semua belajar terus-menerus ya, constant learning lah ibaratnya. Karena mesin produksinya pun upgrade terus sampai hari ini. Jadi perilaku dia juga terus berubah-ubah. Iya. Selain dari mesin itu termasuk juga kualitas koi Om ya. Jadi nggak cuma dari Jepang aja kan, karena sekarang lokal juga udah luar biasa saingannya. Yes, teman-teman breeder sudah mulai membeli ikan import. Dulu asal import. Sekarang mereka sudah pasang ukuran, harus sekian. Sudah. Berarti benar-benar semuanya improve ya di industri koinya ya, karena nggak cuma demand-nya aja yang butuh begitu, tapi supply-nya juga harus sesuai sama demand-demand dari teman-teman penghobis. Dan perkoian di Indonesia juga sudah maju, petaninya sudah mulai bikin concrete pond, tempat karantina. Iya. Udah oke. Udah oke Om ya, udah paham lah bagaimana ya. Tinggal tingkatkan daya beli teman-teman. Ya, itu dia tuh teman-teman, tingkatkan daya beli teman-teman. Support breeder lokal. Wih, mau tahu kayak apa kualitas breeder lokal? Nanti ya, di next episode kita akan bongkar. Kemarin udah sempat bongkar di tempatnya Om Ari. Nah, nanti kita akan bongkar lagi nih, seperti apa sih sekarang kualitas dari ikan koi hasil dari petani lokal. Oke, saya Arin pamit dan Om Sugi juga pamit. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Om Sugi udah belajar hari ini tentang bagaimana memilih ikan yang baik itu untuk di keeping sendiri ataupun di kualitas show. Dan tadi ada tipsnya ya? Ada tipsnya tuh ya? Jangan nyerah membeli koi. Nah, tingkatkan daya beli. Kalau gagal, coba lagi. Kan tadi kolamnya sudah baik. Iya, benar. Jadi selain meningkatkan daya beli adalah jangan menyerah teman-teman. Kadang-kadang gini, saya mau beli ikan shio, tapi kolamnya ternyata nggak cocok buat pelihara ikan shio. Ya, jadi mau nggak mau dia harus ganti. Betul. Memang harus dipikirin sih, harus dipikirin lebih jauh gitu, panjang kalau mikir untuk koi ya Om ya.
Gitu. Oke deh, sampai sini dulu teman-teman hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di YouTube-nya Koispedia biar teman-teman yang awam jadi paham. Sampai ketemu, bye-bye.